Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kullihi ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhiz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Marilah kita mengungkapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh ini dengan inayah, izin, ridha, berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mendapatkan amanah hidup di subuh hari, melakukan ibadah subuh bersama, dan kini kita terus melanjutkan kajian-kajian demi untuk mencapai kesempurnaan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kita akan lanjutkan kajian tentang fikih haji, dan secara khusus pembahasan adalah bagaimana prosesi haji mabrur dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semaksimal mungkin seseorang itu mengerjakannya mendekati apa yang menjadi tuntunan. Baik, ketika seorang jamaah haji itu berada pada tanggal 8 Zulhijjah, sering juga dikatakan hari Tarwiyah, maka posisi hidupnya di mana dia saat itu ada, dan rata-rata ada di Mekah saat itu. Maka mereka yang dalam keadaan halal, apa itu, tidak berihram, itu segera berihram. Ada yang posisinya jamaah haji itu sudah dalam keadaan ihram, seperti mereka yang haji ifrat dan haji qiran. Mereka sudah pakaian ihram. Yang qiran juga begitu, siap-siap untuk berangkat ke Muzdalifah. Jadi termasuk penduduk Mekah sendiri yang mau ifrat, ya, kalau orang dari luar tentu sebelum sampai di Mekah dia sudah berihram terlebih dahulu, baik melalui Zulhulaifah dari Bir Ali, ataupun dari Karnul Manazil, atau Zatul Irq, atau Yalamlam. Tetapi yang penduduk Mekah sendiri kalau mau ifrat atau qiran itu dari rumahnya. Nah, khusus untuk orang yang hajinya tamattu, pasti sudah dalam keadaan halal di Mekah, yaitu tidak berpakaian ihram, berpakaian biasa, segera berihram. Ihram itu ditandai dengan berniat, kemudian sunnahnya adalah mandi terlebih dahulu, syaratnya adalah dengan berpakaian ihram, ya. Kemudian sunnahnya juga melakukan sholat 2 rakaat. Jadi berihram. Setelah ia berihram, ya, berihramnya jelas dari kota Makkah. Orang-orang yang belum berihram. Setelah itu kharaja ila Arafat. Lalu mereka bergegas pergi ke Arafah. Ada yang mampir dahulu di Mina. Pada zaman dahulu orang langsung ke Mina dulu,
Tidak langsung bisa nyampe ke Arafah, Mina dulu, Musdalifah, baru ke Arafah. Maksud saya mereka berdiam dulu di Mina, dan itu mengisi pundi-pundi air di situ. Di situ ada air karena Arafah pada zaman dahulu dan zaman dan Musdalifah itu tidak ada air. Makanya Yaumut Tarwiyah itu adalah hari pengisian pundi-pundi air. Ya. Nah, setelah seseorang itu berihram tadi haji dengan hajinya masing-masing, ada yang ifrad, ada yang qiran, dan ada yang tamattu, segera berangkat ke padang Arafah. Sampai di padang Arafah, ya, ada yang sampai malam kemudian menginap, tetapi terhitung hari Arafah adalah setelah subuh. Mulai terhitung subuh harinya. Dan fa idza zalati syamsu yaum Arafah, kalau matahari sudah tergelincir, shalla dhuhra wal asra yajma'u bainahuma bi adzanin wa iqamataini. Jamaah haji itu lalu salat zuhur dan asar dijamak takdim dengan 2 azan, dan maksudnya 2 azan ini 1 azan dan 1 qamat. Jadi bi adzanin wa iqamataini, ya. Dan 2 kali qamat, yaitu qamat salat takdim dan qamat salat ta'khir, salat zuhur, dan qamat salat asar. Nah, ini berarti sudah melaksanakan apa yang diminta di padang Arafah. Tsumma yasiru ilal mauqif. Lalu orang menuju kepada tempat wukuf. Mana itu tempat wukuf? Ya. Setelah selesai khutbah Arafah dan sudah sholat zuhur dan asar di jamaah, menuju ke tempat wukuf. Wukuf itu adalah Arafah fayaqifu li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu fi hajjatil wada'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tempat wukufnya di situ, dan dikatakan di dalam fikih Islam wa arafatu kulluha mauqif. Seluruh padang Arafah itu adalah tempat mauqif, tempat wukuf, yaitu seluruhnya kecuali batnu Urana, ada lembah, ya, perut bumi Urana dekat situ. Itu juga masih lanjutannya, dan itu sudah bukan tempat wukuf. Ya. Tempat wukuf ini ada sunnahnya. Wa yustahabbu an yaqifa fi mauqifin nabi. Kalau maksimal mungkin seorang jamaah, ya, itu tahu di mana tempatnya, dan kebetulan penempatan dari negaranya itu di situ, itu dapat afdolnya yang luar biasa, yaitu tempatnya Nabi wukuf, yaitu dekat batu, bukan di batu. Jadi banyak batu, ada batu khusus di dekat Jabal Rahmah itu. Nah, di sekitar situ Rasulullah SAW wukuf. Qariban minhu inda jabalin qariban minas sakhrat. Ya. Jadi dekat di situ di daerah Gunung Jabal Rahmah, tetap dan dekat dengan tempat-tempat batu itu. Tetapi zaman sekarang sesuai penempatan negara, ya. Dan menjadikan arah daripada tali, ada tali di situ dibentangkan, tali petunjuk pejalan kaki. Seseorang segera menghadap ke kiblat. Ya.
Dan sunnahnya kalau mau mengikuti pada zaman Nabi itu di atas kendaraan. Wukuf Nabi di atas ontanya, wukuf di atas kendaraan. Sekarang ini hukum asalnya wukuf di atas kendaraan. Para sahabat masih di atas kendaraannya, kan daerah tidak ada tempat berteduh saat itu ya. Nah sekarang sudah ada kemah-kemah, jadi di kemahnya masing-masing. Wa yuksiru min qawli, dan memperbanyak ucapan berikut: La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang: La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak diperbanyak diucapkan. Dalam salah satu hadis diungkapkan, dikatakan khairud du'ai du'a'u yaumi arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa pada hari Arafah, sebaik-baik apa yang aku ucapkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku ucapkan dan sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, inilah doa-doa Arafah. Wa yajtahidu fi du'ai war raghbatu ilallah. Seorang yang melakukan ibadah haji bersungguh-sungguh berdoa dan bersungguh-sungguh menanamkan harapan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Jadi banyaknya doa itu dibaca. Iya. Karena orang sudah selesai asar juga sekalian tadi. Jadi banyak waktunya. Kalau sudah terbenam matahari, petunjuknya baru bergerak ke Musdalifah. Nah, biasanya ini sesuai dengan grup-grupnya dan kelompok-kelompoknya, dan sesuai dengan maktab-maktabnya tersendiri. Summa yadfa'u ma'al imam, bersama pemimpinnya dia bergerak menuju ke Muzdalifah. Ya, Masya Allah. Ini dengan singkat ya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin, baik yang haji tahun ini ataupun insya Allah yang tahun ala tariqil ma'zimaini wa alaihi sakinatu wal waqar. Hendaklah dia menuju jalan yang ma'zimain, itu ujungnya Arafah namanya tariqul ma'zimain. Kemudian ujungnya itu Arafah menuju ke Musdalifah. Dalam bahasa tubuh as-sakinatu, dengan penuh sakinah, penuh dengan ketenangan bergerak, wal waqaru, dan penuh dengan kharisma. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak seperti orang dikejar-kejar sesuatu, dengan pelan-pelan. Wa yakunu mulabbiyan zakiran, dan ia segera bertalbiyah dan berzikir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Fa idza wasala al Muzdalifah shalla al-maghrib wal isya qabla hattir rihal yajma'u bainahuma. Begitu sampai di Muzdalifah, segera salat maghrib dan isya, ya dijamak lagi ya dengan jamak, ya, takdim lagi ya. Kalau sampai, ada yang sampainya
Ada yang sampainya itu ya tengah malam. Nah, akhirnya jamak takhir, dia jamak takhir. Ya. Kalau yang grup pertama bergerak masih dapat, tapi grup yang terakhir, nah ini biasa berjam-jam di situ, antara ya dekat tempatnya tetapi sangat-sangat padat. Yang jelas ada jamaah yang bergerak setelah salat maghrib dan isya di padang Arafah, disebabkan karena padat. Kemudian summa yabitu biha, kemudian perbuatannya adalah lalu dia mabit di Musdalifah. Bagaimana pengertian mabit di Musdalifah? Pengertian pertama adalah di kalangan para ulama, kalau seseorang itu salat maghrib dan isya berjamaah di padang, ya, di Musdalifah, itu sudah dianggap mabit. Sudah dianggap mabit. Sudah memasuki perbuatan mabit. Mabit artinya menginap. Itu. Tetapi menginap yang sebenarnya ada batas waktunya. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hukumnya mabit adalah wajib menurut jumhur ulama. Apa itu wajib? Kalau wajib haji, kalau ditinggal perbuatan itu dengan sengaja tidak mau mabit, ya, maka itu kena dam. Nah, dia terkena dam, dan damnya adalah dam fawat namanya. Dam meninggalkan sesuatu yang diharuskan. Itu kambing 1 ekor, ya. Sudah kita bahas tentang masalah dam kemarin. Kemudian pendapat para ulama, kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang meninggalkan mabit di Musdalifah otomatis terkena dam. Kemudian Imam Hanafi mengatakan, dan ini mazhabnya Imam Hanafi sangat bagus, tetap hukumnya wajib, tetapi khusus untuk di mabit di Musdalifah itu ringan, tidak terkena hukum dam, ya. Makanya ada program pemerintah saat ini namanya murur. Jadi orang itu tidak, bagi jamaah-jamaah tertentu yang tua renta, kemudian jamaah yang uzur disebabkan karena sakit, ya, itu langsung lewat saja. Jadi mabitnya di atas mobil saja, dikatakan seperti itu, ya. Dan ini mazhabnya Imam Hanafi yang cocok. Nah, ada mazhab yang mengatakan bahwa mabit itu bukanlah wajib haji, bagian wajib haji, tapi bagian daripada sunnah muakkad. Itu mazhabnya Imam Malik. Tetapi meninggalkan itu juga masih terkena dam, ya. Yang jelas menurut jumhur ulama dan mazhab para sahabat dan mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, bahwa batas waktu mabit adalah sampai terbit fajar, sampai salat fajar. Sebelum terbit matahari, ya, baru bergerak ke Mina, ya. Ini kondisional sudah, karena sudah ada mazhab kondisional sesuai dengan rombongannya bergerak. Tetapi seperti inilah petunjuknya di dalam haji, dan ada beberapa yang mengikuti petunjuk ini, yaitu yang awal-awal tiba di tempat itu bisa dilakukan itu semua. Dan ada yang sengaja tidur dulu di situ, nanti jamaah semua sudah bergerak, sudah lowong jalanan, baru dia jalan. Ada juga yang seperti itu. Itu untung-untungan dan tergantung doanya para jamaah masing-masing. Ini. Dan sekaligus di tempat itulah ambil batu.
Kalau tidak sempat ambil batu di tempat itu, sudahlah di Mina masih ada juga batu. Ya. Dan kalau memang ada batu yang dibawa dari Mekah, sudah dia juga tidak apa-apa. Ya, juga tidak apa-apa. Karena prosesi pengambilan batu adalah hanya pelengkap saja. Ya, pelengkap yang jelas harus nanti punya batu ketika dia mau melempar. Jadi di antara yang dikerjakan di Muzdalifah ini adalah salat subuh ya di galas. Ya. Apa itu galas? Salatus subhi bi galasin. Ada tempat di situ ya. Tempat galas, kemudian itu lembah ya di situ. Itu pada zaman dahulu. Yang jelas setelah salat subuh di tempat itu, bagi yang mendapatkannya salat subuh di tempat itu dan bisa bergerak menuju Masy'aril Haram. Nah, ada tempat di situ namanya Masy'aril Haram. Sekarang itu sudah dibangun masjid, jadi tinggal dicari masjidnya. Kenapa tempat Masy'aril Haram menjadi penting? Karena disebut di dalam Al-Quran, fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram. Ketika kalian sudah bergerak dari padang Arafah menuju Muzdalifah, jangan lupa sebutlah nama Allah di tempat Masy'aril Haram. Masy'ar artinya dirasakan bahwa itu sudah tanah haram. Masy'ar. Ya. Jadi tadinya kan orang berada di padang Arafah. Itu adalah masy'arul halal. Dirasakan orang bahwa dia berada di tanah halal. Itu masy'ar. Kemudian orang bergerak menuju ke Mekah. Nah, awal daripada tanah haram itu di ujung Muzdalifah. Ya, sebelum masuk Mina. Itu di situ ada Masy'aril Haram. Terasa bahwa di tempat itu ada Mina itu tanah haram itu mulai dari Mina ya, tapi di situ sudah ada tempat di Muzdalifah sudah terasa sudah dekat dengan tanah haram. Makanya mulai di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah banyak membaca fazkurullah, berzikirlah kepada Allah di tempat Masy'aril Haram. Fayaqifu indahu wa yad'u min du'aihi. Ya, kalau yang punya kesempatan dia berada di tempat itu, dia wukuf kembali di situ, maksudnya wukuf berdiam ya. Kemudian berdoa. Doanya sebagai berikut. Allahumma kama waqaftana fihi wa araitana iyahu fawaffiqna li dzikrika kama hadaitana waghfir lana warhamna kama wa'adtana biqaulika wa qaulukal haqqu fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram ila an yusfira summa yadfa'u qabla tulu'i syamsi. Jadi doanya adalah, ya Allah, sebagaimana Engkau diamkan saya di tempat ini dan sebagaimana Engkau telah memperlihatkan tempat ini padaku, maka diamkanlah saya di sini sambil berzikir kepadamu sebagaimana Engkau berikan petunjuk pada kami. Ampunilah kami, sayangilah kami sebagaimana Engkau janjikan dengan firman-Mu di dalam Al-Qur'an, fa iza afattum min arafatin fazkurullaha inda al-masy'aril haram. Setelah terbit matahari, yang dapatkan terbit matahari ya, biasanya ya sudah dekat orang dengan Mina ini. Ada yang sudah melontar itu kalau begini. Sudah banyak yang melontar. Ya, di sini yang masih mendapatkannya subuh di tempat ini segera menuju ke Mina. Ya. Kan sudah salat subuh ya di situ. Sampai di situ salat subuh, kemudian bergerak ke Mina. Apa yang dikerjakan ketika sampai di Mina? Fa iza balaga muhassiran asra'a qadra ramiyatin
hatta ya'tiyal Mina. Ya. Ketika dia bergerak menuju ke tempat pelontaran di Mina, ada beberapa tempat di situ yang sejarak satu lemparan manusia. Itu namanya lembah Muhassir. Dianjurkan di situ bergerak cepat seperti lari-lari kecil. Nah, lewat itu sudah jalan seperti biasa. Lantas ia melontar setelah sampai di Mina, melontar Jamrah Aqabah. Ya, hanya satu lontaran di tempat itu dengan 7 batu melontar, maka dia telah dinyatakan dirinya sebagai ya bisa tahallul, ya. Sudah selesai tahap pertama daripada pelaksanaan ibadah hajinya. Dan tata cara melontarnya adalah sebagai berikut. Yukabbiru, diangkat tangannya dulu, wa yarfa'u yadahu firrami, diangkat tangannya naik begini, ya. Bertakbir Allahu Akbar baru melontar. Biasanya dimulai dengan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, dengan melontar itu selesai juga bacaan talbiyah. Tidak bisa lagi bertalbiyah. Jadi talbiyah itu mulai dari pakaian ihram di Makkah sampai di Padang Arafah masih juga talbiyah. Kemudian sampai melontar. Kalau sudah melontar selesai membaca talbiyah. Kemudian adab-adab di dalam melontar itu adalah ya ketika berada di tempat jamrah itu hendaknya seseorang itu menghadap ke kiblat. Ya. Dan makanya tempat pelontaran itu bulat seperti itu, ada yang menghadap ke kiblat, ada yang tidak menghadap ke kiblat. Kalau sudah berjubel atau banyak sekali orang di situ penuh, maka ya tidak apa-apa di bagian samping. Tetapi kalau masih memungkinkan, kita berada di tempat menghadap ke kiblat. Nah, saat itulah izinkan seseorang itu untuk menyembelih, ya. Dan pada saat itu hari penyembelihan, tapi semuanya sudah titip pada panitia, ya. Sudah titip pada panitia masing-masing kepada yang menangani, ya. Dan mereka yang bertugas untuk menyembelih. Setelah itu mencukur rambut atau memendekkan rambut. Summa kada halla lahu kulla syai'in illa nisa. Statusnya adalah halal setelah itu. Tidak lagi status ihram dia, tetapi setelah dia bergunting rambutnya, statusnya sudah halal. Ya. Sudah bisa mandi, sudah bisa ganti pakaian, kecuali suami istri masih belum dibolehkan berhubungan suami istri. Jadi semua halal kecuali wanita belum halal. Apa yang dikerja orang pada saat itu? Kalau dia kecapean, bisa istirahat di tempat masing-masing di Mina. Ada yang mendapatkan kesempatan awal-awal itu, ya, bisa bergerak ke Mekah. Summa yafidu ila Makkah. Ya, bagi yang bergerak ke Mekah, fayatufu ziarah, lalu tawaf ziarah. Jadi ini 3 orang yang haji tamattu, ifrat dan qiran. Nah, ketika tawaf ini namanya tawaf ziarah. Bisa juga dikatakan tawaf ifadah, tawaf wajib. Iya, jadi banyak namanya, ya. Tawaf wajib, tawaf ziarah, dan tawaf rukun dikatakan. Nah, kalau sudah tawaf berarti sudah selesai prosesi hajinya yang merupakan rukun utama. Bagi jamaah yang hajinya ifrat dan hajinya qiran,
Biasanya kalau tawaf kudum ada yang sudah langsung sambung dengan sa'i haji dan kalau yang sudah sa'i haji pada saat tawaf kudum pertama datang dan sa'i haji ifratnya atau haji kirannya dia sudah melakukan saat itu, boleh tidak usah sa'i lagi, dia sudah selesai. Ya, tinggal tahallul, selesai haji besar. Ya, tinggal yang tersisa nanti adalah tinggal prosesi yang ada di Mina. Jadi bagi yang haji tamattu tadi, ya, bagi haji tamattu itu dia lanjutkan dengan sa'i haji karena dia belum sa'i haji. Dia sa'i haji. Setelah selesai sa'i haji itu dia bercukur, selesai juga prosesi hajinya. Tinggal satu tersisa bagian tamattu. Ya. Bagian tamattu justru yang tamattu sudah selesai. Yang ifrat selesai, nanti dia menunggu lagi, dia harus ambil lagi umroh satu kali. Ya, bagi yang ifrat dia keluar lagi ke Tan'im, kemudian dia umroh lagi, sudah selesai prosesi hajinya. Yang tersisa adalah tinggal mabit di Mina. Nah, pada hari itu setiap jamaah haji sebelum terbenam matahari sudah harus ada di Mina semuanya. Maka ketika masuk di Mina sebelum terbenam matahari, maka dianggap mabit di Mina. Dan diusahakan pada malam itu sepanjang malam lebih banyak waktunya di Mina. Ada orang yang menunggu sampai jam 12. Oh, sudah banyak, berarti sudah lebih daripada 6 jam. Sudah bisa bergerak untuk melontar. Sudah ada yang seperti itu yang melontar. Tetapi kalau yang afdalnya itu ditunggu sampai besok siang jam 12, dan itu sangat rawan sekali disebabkan karena seluruh negara 3 juta orang semua menginginkan waktu afdal dan itu berbahaya. Makanya sudah ada program pemerintah bagi yang uzur, bagi yang sakit, bagi yang tua, ya, itu ada program tanazul namanya. Ya, tanazul apa itu? Tidak menginap di Mina dalam masuk ke dalam tenda, tidak lagi. Mereka maghrib dibawa ke Mina, khususnya yang yang tua tadi, yang uzur, kemudian ditunggu sampai jam 12. Ketika lewat jam 12 malam sudah disuruh melontar, sudah itu dibawa lagi kembali ke Mekah. Besok lagi dibegitukan lagi. Nah, apa yang dilakukan pada hari itu? Yaitu ketika melontar kembali seperti kemarin, melontar jamratul ula, jamratul al-wusta, dan jamratul aqabah kembali. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Kemudian besoknya lagi dilakukan lagi 1, 2, 3. Ya, ini bagi yang mau segera menuju selesai, boleh pada hari kedua dia sudah menuju ke Mekah, tidak balik lagi. Ya, itu namanya nafar awal. Bagi yang menunggu lagi masih bisa menunggu sampai hari ketiga. Ya. Dengan demikian telah selesai prosesi haji, sudah bisa kembali ke negerinya masing-masing. Ya. Dan bagi yang menginap di Mina dan belum melakukan tawaf dan sa'i disebabkan karena kecapean kemarin, nah setelah dari Mina baru bisa melakukan tawaf dan sa'i bagi yang belum melakukan tawaf sa'i haji untuknya. Ya.
itu berarti sudah selesai. Tersisa terakhir adalah sebelum kembali ke negerinya, hendaknya dia tawaf wada. Ya, hendaknya tawaf wada. Dan kalau tidak bisa tawaf wada, bisa diganti dengan dam atau dengan mengirim seekor kambing untuk dipotong, dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Jadi selesai prosesi haji berdasarkan atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebenarnya tidak susah dalam sisi pelaksanaan, cuma disebabkan karena banyaknya manusia dan kondisi alam dan kondisi kesehatan tubuh masing-masing yang berbeda-beda, itu yang merupakan perjuangan di dalam melakukan haji. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh ini tentang prosesi melakukan manasik haji pada waktu haji selama kurang lebih 3 hari, ya, mulai dari Padang Arafah sampai kepada Mina. Ini yang bisa kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahirabbil alamin. Bagi para jamaah dan pemirsa yang ingin bertanya, boleh melalui link MUI Sulawesi Selatan, ya, melalui WA dan masuk kepada link MUI, dan di situ bisa dipertanyakan berbagai macam hal tentang hukum-hukum haji. Hadanallahu wa iyyakum. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang belum haji dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan haji. Kemudian bagi kita yang sudah haji, insyaallah mengingatkan kembali kepada apa yang pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang masih ada kesempatan diberikan haji sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rezeki. Dan mudah-mudahan jamaah kita yang berangkat tahun ini juga dapat lancar melakukan sesuai dengan sunnah Nabi, dan hajinya mabrur insyaallah, hajjan mabruran wa sa'iyan mashkura. Insyaallah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Allahumma ahsin wukufana baina yadaika wa la tukhzina yawmal ardi alayka wardina warda'anna. Allahumma hadha haluna la yakhfa alayka wa hadha dha'funa zahirun baina yadaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ashfina anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'uka la yugadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratika was-salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil janna wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.